Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti baik ya. Kak Billy apa kabar? Puji Tuhan baik. Kalau Kak Cindy gimana? Aku kabarnya luar biasa baik Puji dong. Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan untuk adik-adik. Mari kakak undang untuk menyiapkan hatinya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan hari ini untuk membimbing kita selama ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapak. Kalau ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, walaupun kami masih belum bisa bertemu satu dengan yang lain Tuhan, tapi itu tidak pernah mengurangi rasa semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini berkati dari awal hingga akhirnya Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah lindungi kita, udah jagai kita setiap hari. Tuhan Yesus begitu baik untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Kiranya Tuhan Yesus Engkau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih semangat dong? Semangat dong. Sebelum kita lanjut, Kak Cindy dan Kak Billy mau kasih info nih buat adik-adik. Info apa nih Kak? Infonya, untuk adik-adik jangan lupa follow Instagram kita di Sundayschool_Gracia. Terus untuk channel YouTube kita, adik-adik boleh like, boleh subscribe, dan jangan lupa untuk absensi, adik-adik silahkan komen di bawah sini ya. Formatnya nama lengkap seperti biasa. Oke? Terus ada lagi nih Kak Billy, info lagi. Sunday School GB Gracia mengadakan lomba untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus loh. Wah. Penasaran nggak lombanya apa Penasaran aja? banget, Kak. Lombanya itu ada nyanyi, ada membaca puisi, dan masih banyak lagi. Untuk adik-adik jangan lupa ikutan ya. Oh iya, hadiahnya ada souvenir menarik untuk semua adik-adik yang mengikuti lomba ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan ragu, jangan malu-malu, langsung aja ikutan. Yeay! Udah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Udah siap belum untuk mendengar suara Tuhan? Siap. Dengar dia panggil nama saya. Yeay! Adik-adik masih semangat gak? Masih. Kalau masih semangat kita akan angkat satu pujian lagi ya. Oke. Aku Anak Raja. Kita semua anak raja.
satu pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa sama-sama ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin kami agar kami dapat duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, beri kami roh dengar-dengaran agar kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau katakan. Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, jadi adik-adik firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Adik-adik semuanya udah siapin Alkitabnya ya? Oke, semuanya bisa buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik sebelum mulai cerita firman Tuhan, kakak mau cerita satu pengalaman kakak sama kalian. Jadi waktu kakak kecil, kakak dan mama papa pernah pergi ke mall. Waktu itu, satu hari waktu pergi ke mall itu, situasinya lagi bulan Desember, adik-adik udah mau Natal. Dan biasanya kalau sudah mendekati Natal gitu ya, di mall adik-adik suka bisa ketemu Santa Claus atau Sinterklas gitu ya. Nah, waktu itu kakak lagi di mall sama mama papa, lagi mau lihat Santa Claus, dan di mall tuh rame, banyak orang. Tiba-tiba mama papa kakak hilang. Kakak terpisah dari mama dan papa. Wah, kakak udah mau nangis adik-adik. Kakak masih kecil banget dan kakak takut banget. Gimana kalau misalnya kakak gak bisa ketemu lagi sama mama papa? Gimana kalau kakak gak bisa pulang lagi ke rumah? Wah, pokoknya takut banget deh. Untungnya cuma sebentar hilangnya, terus kakak ketemu lagi sama mama dan papa. Dan saat itu kakak lega banget rasanya. Adik-adik ada yang pernah mengalami pengalaman yang sama? Terpisah dari mama papa waktu di tempat umum, lagi di mall misalnya, ada yang pernah? Pasti takut banget ya adik-adik ya perasaannya. Atau mungkin adik-adik pernah, atau mungkin adik-adik ada yang mama papanya bekerja. Jadi tiap hari, tiap pagi mama sama papa berangkat ke kantor, terus adik-adik di rumah sama mbak atau sama nenek misalnya. Pasti perasaan adik-adik apa ada yang sedih mungkin gak bisa main sama mama papa hari itu, atau ada yang merasa kesepian ya. Itu juga adik-adik yang dirasakan murid-murid Yesus ketika Yesus ditangkap, lalu disalibkan, lalu akhirnya meninggal dan dikuburkan. Nah, adik-adik mereka takut banget, mereka sedih banget karena adik-adik bisa bayangin sebelumnya mereka tuh selalu bersama-sama dengan Yesus, setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Mereka lihat Yesus khotbah, memberitakan firman Tuhan, mereka lihat Yesus membuat mujizat gitu ya. Tiba-tiba Yesus, guru mereka, meninggal. Adik-adik mereka takut banget perasaannya, sedih, takut, kesepian, campur aduk lah pokoknya. Tapi adik-adik sebenarnya sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus sebenarnya udah pernah kasih tahu sama murid-muridnya kalau ya ini Yesus akan menderita untuk menebus dosa manusia gitu ya. Dan setelah Yesus ditangkap, disalibkan, dikuburkan, adik-adik udah pernah dengar ceritanya ya. Waktu Paskah kemarin setelah 3 hari, pada hari ketiga Yesus dibangkitkan ya. Yesus bangkit dan Yesus hidup selama 40 hari. Dia hidup di bumi, dia tinggal di bumi. Nah, waktu Yesus hidup, murid-muridnya juga perasaannya pasti lega banget dan senang banget bisa berkumpul dengan Yesus lagi ya. Nah, oke. Bukti kalau Yesus bangkit dan dia benar-benar hidup, kita baca ayatnya sama-sama ya. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kakak bacakan ayatnya ya. Kepada mereka,
ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, Yesus bangkit, tapi kenapa Yesus bangkit? Selain untuk menebus dosa manusia, Yesus bangkit juga untuk mempersiapkan murid-muridnya akan rencana Tuhan. Jadi Allah Bapa punya rencana buat semua umat manusia, dan Yesus perlu murid-muridnya untuk menjalankan rencana itu. Nah, apa ya rencananya ya? Waktu Yesus sudah mau naik ke surga, Yesus makan bersama murid-muridnya. Waktu Yesus duduk makan bersama murid-muridnya, Yesus bilang sama mereka kalau mereka harus tinggal di Yerusalem dan menunggu janjinya Bapa. Kita lihat deh, kita baca ayatnya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kakak bacakan ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, katanya. Jadi Yesus meminta murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem dan menunggu datangnya atau menunggu turunnya Roh Kudus ke atas mereka. Jadi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena Yesus akan naik ke surga, adik-adik, jadi Yesus gak mau meninggalkan murid-muridnya sendirian, makanya dia menurunkan Roh Kudus untuk mendampingi murid-muridnya. Nah, akhirnya pada hari Yesus akan naik ke surga, Yesus dan murid-muridnya semuanya pergi ke sebuah bukit di Galilea, namanya Bukit Zaitun. Ya, mereka berkumpul di situ. Lalu Yesus memberikan satu pesan kepada mereka. Kita baca sama-sama pesannya ya. Pesannya ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kakak bacakan ayatnya ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu pesan Yesus untuk murid-muridnya. Jadi murid-murid Yesus diminta untuk pergi ke seluruh penjuru dunia, ya. Lalu untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi murid-muridnya diminta untuk memberitakan firman Tuhan seperti yang Yesus lakukan, tapi sekarang murid-muridnya harus melakukan itu. Dan Yesus merasa kalau murid-muridnya nggak akan bisa melakukan itu sendiri gitu ya, mereka nggak akan mampu, makanya Yesus berjanji untuk menurunkan Roh Kudus kepada mereka. Nanti adik-adik mungkin nanti bisa baca lagi atau dengar ceritanya minggu depan ya, kalau Yesus menurunkan Roh Kudus untuk murid-muridnya di Yerusalem. Nah, setelah itu Yesus naik ke surga, Yesus terangkat gitu ya, Yesus terangkat dan Yesus masuk ke balik awan dan murid-muridnya udah nggak bisa lihat Yesus lagi. Yesus sudah terangkat naik ke langit ke surga. Nah, tiba-tiba waktu Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya lihat ada 2 orang berpakaian putih di dekat mereka. Dan 2 orang ini berkata, kita baca ayatnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 11 ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, itu janjinya yang berikutnya. Yesus akan kembali turun ke bumi. Nah, sebelum Yesus turun ke bumi, murid-muridnya harus
melakukan tugasnya tadi ya adik-adik. Adik-adik, setelah Yesus naik, mereka kan harus menunggu turunnya Roh Kudus ya. Daripada mereka merasa ketakutan atau mereka merasa sedih karena Yesus naik ke surga ya, mereka berdoa. Mereka berdoa sama-sama, mereka menunggu janji Tuhan, yaitu Roh Kudus tadi itu ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik pernah merasakan hal yang sama, adik-adik pernah merasa takut atau sedih atau kesepian gitu ya, adik-adik cukup berdoa seperti yang murid-murid Yesus lakukan. Adik-adik berdoa, lalu adik-adik bisa juga baca Alkitab, karena di Alkitab ini berisi firman Tuhan, berisi banyak petunjuk dan perintah, tuntunan dari Tuhan yang bisa adik-adik ikuti. Oke. Nah, adik-adik, kakak punya pertanyaan untuk adik-adik ya tentang cerita tadi. Kakak punya 3 pertanyaan. Kalau adik-adik tahu jawabannya, adik-adik bisa tulis di komen di bawah ya. Pertanyaan pertama, berapa hari Yesus tinggal di bumi setelah ia bangkit? Nah, setelah ia bangkit kan dia nggak langsung naik ke surga tuh, dia tinggal dulu di bumi. Berapa hari adik-adik dia tinggal di bumi? Pertanyaan kedua, pesan apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk dilakukan oleh murid-muridnya? Apa yang murid Yesus harus lakukan? Ketiga, di mana murid-murid Yesus harus menunggu turunnya Roh Kudus? Nah, 3 pertanyaan itu kalau adik-adik tahu jawabannya bisa tulis di komen ya. Nah, sebelum kita selesai, kakak mau kasih ayat hafalan dulu untuk adik-adik. Ayat hafalannya tadi kita udah baca, ada di Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19, kakak bacakan sekali lagi ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu ayat hafalan kita. Mama papa di rumah bisa bantu untuk membantu adik-adik menghafalkan ayat hafalannya ya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Demikian firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk kami ya Tuhan. Jadi kami tidak perlu merasa takut, kami tidak perlu merasa sedih atau sendirian ya Tuhan, karena Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang punya rencana atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita sama-sama mau buat kreativitas ya adik-adik. Di sini kakak udah punya bahan-bahan yang diperlukan. Kita perlu gelas plastik. Adik-adik bisa pakai gelas plastik bekas air mineral kayak gini, atau gelas kertas juga boleh ya. Lalu di sini kakak punya kertas origami warna biru. Adik-adik boleh pakai kertas HVS, kertas origami bebas. Tapi kalau kakak pilih yang warna biru karena ini nanti ceritanya langit. Ini ceritanya warna langit. Terus di atasnya kakak udah gambarin awan-awan kayak gitu ya. Terus nanti ini digunakan untuk membungkus gelas plastik yang tadi seperti ini ya. Terus kakak punya gambar Tuhan Yesus. Di sini kakak ambil dari internet. Adik-adik kalau nggak bisa cari dari internet, adik-adik juga bisa gambar sendiri. Tadi kakak gambar sendiri tapi kurang bagus. Kalau adik-adik mau, adik-adik bisa gambar sendiri terus nanti diwarnain gitu ya. Lalu kita perlu pulpen dan pensil, gunting, cutter, lem, lalu double tape atau lem boleh salah satu. Kita perlu pita ya, sama terakhir kapas. Oh, sama satu lagi tadi kakak buat ini, kakak bikin gambar awan ya, sama matahari, lalu di atasnya kakak tulis ayat hari ini. Di
Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Nah, sekarang kita mulai buat ya. Oke, pertama-tama kakak mau tempel dulu kakak mau bungkus dulu gelas plastiknya pakai kertas warna biru tadi ya. Sini kakak pakai double tape aja yang gampang. Double tape-nya kakak pasang di kedua sisinya kayak gini. Terus kakak mau tempelin ke gelas plastiknya. Nanti jadinya seperti ini hasilnya ya. Lalu setelah itu kakak mau ini gambar Tuhan Yesusnya mau kakak pasang tali, pasang pita di belakangnya. Ini tinggal dikasih lem aja. Oh iya, gambar Tuhan Yesusnya kalau mau supaya lebih awet, adik-adik bisa double, belakangnya tempel karton, atau kalau kakak ini tempel kardus bekas ya yang udah nggak pakai bekas. Nah, ini kakak pinggirin, kakak tunggu kering dulu ya. Nah, sambil tunggu itu kering, di sini kakak mau menghias gelasnya. Tadi kakak udah gambarin awan-awan di sini. Sekarang kakak mau hias supaya kakak mau tempelin awan-awannya ini dengan kapas ya. Pertama kakak pisah-pisahin dulu kapasnya. Kalau adik-adik punya, adik-adik juga bisa pakai kapas yang bulat-bulat tuh, yang biasanya dipakai untuk anak bayi, itu juga bisa lebih mudah dipakainya. Tapi kalau nggak ada kapas biasa juga boleh. Nah, ini kakak lem kapasnya ke gelasnya. Kakak lemnya sedikit-sedikit dulu supaya lemnya nggak keburu kering. Dah, ini udah jadi. Oke. Sekarang kita ambil, masih agak basah. Kita ambil gambar Tuhan Yesus yang tadi, ya. Terus kita bolongin ini gelas plastiknya pakai cutter. Adik-adik hati-hati ya, adik-adik bisa minta tolong mama papa. Dikit aja. Kalau udah dibolongin, nah dari dalam, dari bawah kita masukkan talinya.
lubangnya boleh dibikin agak besar supaya lebih mudah. Tarik ya, terus di bagian atasnya kakak mau kasih ini, mau kasih ayam. Kakak potong sedikit biar nggak terlalu panjang. Terus kakak mau pasangin ini. Nah, kreativitas kita udah jadi, adik-adik. Adik-adik bisa lihat ya. Cuman ini kayaknya kakak pasang talinya terlalu panjang. Nah, kalau talinya kita tarik, ya Tuhan Yesus menghilang di antara awan-awan. Selamat mencoba ya adik-adik. Terima kasih Kakak Naomi. Puji Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mas Cindy dan Kak Billy mau mengucapkan terima Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah hari ini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.